ini mitos atau fakta sih Kak Jihan? Ini mitos ya Kak Anifa dan juga teman-teman. Nah, ternyata ini mitos nih teman-teman. Bagi teman-teman, mahasiswa atau para pekerja yang belum sempat makan dan pulang kemalaman, boleh nih lanjut makan di rumah. Tapi dengan syarat apa sih Kak Jihan? Nah, Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik seputar gizi. Saya, Hanifah Syafira, telah ditemani oleh seorang ahli gizi. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? boleh Kak Anifa. Perkenalkan, nama saya Jihan Fazasa Fitri. Saya kini bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit A. Senang bisa berada di sini dan saya harap saya bisa berbagi tentang informasi gizi yang bermanfaat dengan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih Kak Jihan, boleh dijelaskan dulu kepada teman-teman semua bagaimana Kak Jihan tertarik dengan karir menjadi seorang ahli gizi. Nah, pertama itu saya tertarik dengan dunia gizi itu semenjak saya duduk di bangku SMA. Dulu saya itu sering membaca topik tentang gizi di majalah. Lalu saya memutuskan untuk lebih fokus mendalami gizi di perguruan tinggi. Saya mengambil jurusan gizi di Universitas Andalas. Lalu selanjutnya saya mengambil profesi gizi. Lalu akhirnya alhamdulillah saya kini dapat bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit A dan menjadi konsultan untuk beberapa individu yang ingin hidup lebih sehat, Kak Anifa. Wow, keren sekali ternyata perjalanan karir dari Kak Jihan. Nah, Kak Jihan, kayaknya dari teman-teman ini pada belum mengerti nih arti sesungguhnya dari gizi. Boleh nih Kak Jihan dijelaskan ke teman-teman semua apa sih arti dari gizi itu sendiri? Nah, gizi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makanan dan kesehatan tubuh. Nah, secara sederhana, gizi adalah komponen dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk bertumbuh, berkembang, dan berfungsi dengan baik. Nah, ada beberapa jenis gizi yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat, lalu ada protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin, dan juga ada air. Nah, semuanya berperan penting dalam kesehatan kita ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, gizi itu tidak hanya sekedar kita mengetahui apa saja kandungan karbohidratnya atau proteinnya atau yang lainnya. Namun, gizi ini juga disangkut pautkan dengan kesehatan tubuh kita. Oke Kak Jihan, kan Kak Jihan udah lama nih terjun di dunia pergizian. Kira-kira apa aja sih Kak Jihan perkembangan gizi ini dari tahun ke tahunnya? Saya rasa dunia gizi ini cukup berkembang ya Kak Hanifah dari tahun ke tahun. Dulu kita cenderung fokus pada kebutuhan dasar tubuh seperti protein dan karbohidrat. Sekarang sudah banyak penelitian tentang nutrisi yang lebih spesifik seperti manfaat makanan fermentasi, pola makan berbasis tanaman, dampak mikrobiota usus terhadap kesehatan. Nah, hal ini membuka peluang besar terhadap pendekatan yang lebih personal dan terfokus pada kebutuhan masing-masing individu ya Kak Hanifah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu segmen mitos atau fakta seputar gizi. Nah, Kak Jihan, saya akan memberikan beberapa pernyataan. Boleh Kak Jihan jawab apakah itu mitos atau fakta? Siap Kak Jihan? Siap. Nah, mari kita lihat mitos dan fakta apa saja yang beredar di sekitar kita ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengunyah lebih lama membuat lebih cepat kenyang. Nah, ini mitos atau fakta sih Kak Jihan? Ini fakta ya teman-teman. Apabila ada dari teman-teman yang ingin menjalani program diet, nah sebaiknya mengunyah makanan sebanyak 30-40 kali sebelum menelan. Nah, ketika kita mengunyah makanan lebih lama, otak kita akan memberikan sinyal ke tubuh. Nah, telah diberikannya sinyal kepada tubuh ini akan memberitahu bahwa makanan yang kita konsumsi sudah cukup, sehingga kita dapat merasa lebih cepat kenyang ya teman-teman.
Oh, jadi ternyata Kak Jihan ada sangkut pautnya juga ya dengan perkataan orang tua mengunyah makan itu 33 kali sesuai sunnah Nabi. Benar. Nah, di Islam juga sudah diajarkan ya, teman-teman. Oke Kak Jihan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Minum air lemon setiap pagi bisa detoks tubuh. Ini mitos atau fakta ya teman-teman? Ini mitos ya, teman-teman. Ini saya sudah sering dengar juga ya. Ini mitos. Walaupun air lemon bisa memberi rasa segar dan menghidrasi tubuh, nah, tubuh kita ini sudah punya detoksifikasi alami, sistem detoksifikasi alami lewat hati dan ginjal. Nah, kita tidak punya bukti kuat tentang air lemon yang secara khusus membantu detoksifikasi lebih baik daripada air putih. Jadi teman-teman sekalian lebih baik minum air putih dalam sehari itu 2 liter atau 8 gelas ya teman-teman. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata lebih dianjurkan untuk minum air putih 2 liter sehari. Oke Kak Jihan, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna cerah cenderung lebih bergizi? Ini mitos atau fakta nih teman-teman? Ini fakta ya teman-teman dan Kak Hanifah. Nah, mungkin agak terdengar aneh, tapi benar adanya bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna cerah seperti buah-buahan sayur-sayuran berwarna merah, oranye, kuning, hijau, ini lebih banyak mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, contohnya wortel berwarna oranye ya kan Kak Hanifah. Nah, wortel ini kaya akan beta karoten. Dan juga tomat ini kaya akan likopen yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung nih Kak Hanifah. Nah, jadi benar adanya ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan keempat. Pertanyaan ini sering sekali beredar di sosmed. Pertanyaannya adalah, apakah kecerdasan anak dipengaruhi oleh MSG, mitos atau fakta? Ini mitos ya Kak Hanifah dan teman-teman. Jadi, pertama-tama apa sih itu MSG? MSG ini adalah singkatan dari monosodium glutamat. Monosodium glutamat ini adalah bahan tambahan makanan yang sering digunakan sebagai penyedap rasa. Nah, salah satu kandungan monosodium glutamat atau yang lebih dikenal dengan MSG ini adalah asam amino. Mungkin sedikit dari teman-teman yang mengetahui bahwa MSG ini terkandung dalam banyak makanan, termasuk ASI loh Kak Hanifah. Oh, jadi ternyata di ASI itu ada kandungan MSG-nya juga Kak Jihan? Iya, benar. Jadi bisa dikatakan tidak benar bahwa MSG dapat mempengaruhi atau bahkan menurunkan kecerdasan anak. Nah, kecerdasan anak ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti genetik, lingkungan, pendidikan, pola makan seimbang, nah, dan juga stimulasi kognitif. Apabila ada dari teman-teman yang memiliki kekhawatiran khusus terhadap konsumsi MSG terhadap anak, bisa dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Nah, jadi bagi para ibu yang khawatir dengan kondisi gizi anak-anaknya, boleh untuk langsung dikonsultasikan kepada ahli gizi. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, apakah makan malam setelah jam 7 malam akan membuat kita lebih gemuk? Ini mitos atau fakta sih Kak Jihan? Ini mitos ya Kak Anifa dan juga teman-teman. Nah, ternyata ini mitos nih teman-teman. Bagi teman-teman, mahasiswa atau para pekerja yang belum sempat makan dan pulang kemalaman, boleh nih lanjut makan di rumah. Tapi dengan syarat apa sih Kak Jihan? Nah, yang terpenting itu adalah total kalori yang dikonsumsi dalam sehari, bukan waktu makan. Selama kita mengatur jumlah kalori dan kualitas makanan yang kita konsumsi, makan malam tidak akan membuat kita gemuk. Namun, tetap disarankan makan malam terakhir itu 3-4 jam sebelum kita tidur. Karena apabila kita makan malam dekat dengan waktu kita tidur,
itu akan mengganggu proses penyerapan nutrisi. Makanya esok harinya perut kita mungkin akan terasa tidak nyaman, seperti timbul rasa nyeri di area ulu hati, Kak Hanifah. Wah, luar biasa sekali materi yang telah Kak Jihan sampaikan pada hari ini. Banyak sekali mitos yang dapat diluruskan dan semakin jelas betapa pentingnya gizi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Terima kasih Kak Jihan atas waktunya. Sama-sama Kak Hanifah, saya senang bisa berada di sini, berbagi ilmu, dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Dari materi yang telah Kak Jihan sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penting sekali untuk kita mengetahui dasar-dasar dari gizi dan tidak terjebak pada mitos. Dan selalu mencari informasi yang akurat. Jangan lupa, pola makan sehat tidak hanya sekedar diet, namun tetap menjaga hidup yang seimbang. Terima kasih telah menonton podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Buat lebih cepat kenyang, ini mitos atau fakta nih teman-teman? Boleh dijawab Kak Jihan? Ini mitos ya teman-teman. Nah,